Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Ramanda dengan NPM 2313034013. Saya dari Pendidikan Geografi 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf yang biasanya berukuran besar dari huruf lainnya. Dan huruf kapital itu biasanya digunakan untuk nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci kapan sih kita tuh harus menggunakan huruf kapital. Nah, kapan sih kita itu harus menggunakan huruf kapital? Huruf kapital biasanya digunakan sebagai awal kalimat, yang kedua sebagai unsur nama orang atau julukan, dan yang ketiga biasanya dipakai sebagai awal kalimat pada petikan langsung, dan selanjutnya biasanya itu dipakai sebagai nama-nama agama, kitab, Tuhan, dan lain sebagainya, dan juga biasanya digunakan setelah nama gelar kehormatan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Adelia dengan NPM 2313034060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf miring. Apa sih huruf miring itu? Huruf miring adalah huruf berbentuk miring yang biasanya digunakan dalam penulisan nama buku, judul makalah, judul majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Huruf miring dalam terminologi tipografi disebut sebagai italik atau huruf bercetak miring atau berbentuk kurva. Kapan sih kita bisa menggunakan huruf miring? Kita bisa menggunakan huruf miring di saat kita ingin menuliskan nama buku atau judul buku, judul makalah, dan judul majalah. Misal ada sebuah kalimat yang berbunyi, saya membaca buku berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, judul buku Salah Asuhan tersebut dimiringkan karena itu judul buku. Kemudian huruf miring itu bisa digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan sebuah kata atau huruf. Misalnya, ada sebuah kalimat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangannya itu bakal dimiringkan untuk lebih menegaskan perintah dari kalimat tersebut. Atau contoh yang kedua itu, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Nah, bernya itu tuh dicetak miring untuk lebih menegaskan bahwa itu tuh mengkhususkan sebuah kata. Yang ketiga, huruf miring bisa digunakan untuk menuliskan kata daerah atau ungkapan bahasa asing. Contohnya itu, misal ada sebuah kalimat yang berbunyi bahasa Latin dari padi adalah Oryza sativa. Nah, Oryza sativanya itu dimiringkan karena dia termasuk ke bahasa asing. Ada beberapa kesalahan dalam penggunaan huruf miring, diantaranya yaitu yang pertama, digunakan secara berlebihan. Biasanya penulis itu menggunakan huruf miring secara berlebihan pada teks yang seharusnya tidak perlu dimiringkan. Kemudian penggunaan huruf miring itu digunakan tidak konsisten. Jika memang ingin memiringkan atau menekankan sebuah kata pada kalimat tersebut, maka di kalimat-kalimat berikutnya yang memiliki makna yang sama itu harus dimiringkan juga. Untuk yang ketiga yaitu kesalahan dalam penggunaan karya tulis ilmiah. Biasanya penulis itu memiringkan istilah ilmiah dalam sebuah karya ilmiah. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Penggunaan huruf kapital lebih umum dalam konteks seperti judul, nama orang, tempat, akronim, dan juga awal kalimat. Sedangkan huruf miring biasanya digunakan untuk menyoroti kata dalam teks, menunjukkan penekanan, atau menandai istilah asing yang belum diadopsi dalam bahasa. Jadi, yang membedakan di antara penggunaan huruf kapital dan juga huruf miring adalah dalam hal penonjolan dan penekanan, penggunaan dalam kalimat, fungsi dalam penulisan, dan juga keterbacaan dan estetika.